Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah minggu ketiga bulan Januari tahun 2023 ini. Masih terasa Natalnya dan tadi banyak kesaksian. Ada beberapa kesaksian pertolongan Tuhan. Nah, banyak yang bilang kita berhadapan di 2023 ini dengan keadaan sulit, keadaan sukar, menimpa seluruh bangsa dan termasuk bangsa kita. Tetapi kita ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya angkat tema yang dicetuskan oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tema yang kemarin dipakai di Natal bersama di Situbondo, yaitu dalam Injil Matius. Kenapa dia? Ya, dalam Injil Matius pasal 2 mengenai orang Majus yang pulang ke negerinya dengan mengikuti jalan yang lain. Jadi pulang dengan mengikuti jalan yang lain, itu tema nasional dari gereja-gereja, walaupun ada tema daerah juga. Untuk GPDI Jawa Timur ada temanya. Temanya itu di Lukas 2 ayat yang ke-10, kesukaan bagi seluruh bangsa. Keselamatan itu jadi kesukaan seluruh bangsa. Nah, kita lihat jalan yang lain ini, tapi kita baca lebih dulu sedikit mengingatkan kita. Nanti ada hubungan dengan tema, tetapi dengan tema kita sepanjang tahun ini. Tetapi kita lihat dulu mengenai peristiwa orang Majus yang datang mencari Tuhan Yesus, mencari anak yang baru lahir itu. Nah, kita lihat dari dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama, ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kita lihat orang Majus ini datang dari jauh dan mereka datang di pusat pemerintahan. Di Yerusalem, pusat penyembahan dan tentunya pusat pemerintahan, dan mereka ketemu dengan Raja Herodes, penguasa lokal waktu itu, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan, baca sama-sama yang merah, kami datang untuk menyembah dia. Jadi kita lihat orang Majus cari Tuhan, tujuannya untuk menyembah. Tujuannya untuk menyembah, ini mereka sampaikan ke orang-orang kepada siapa mereka bertanya, tetapi juga tentunya mereka sampaikan ke Herodes. Nah, kita lihat ayat 10, saya lompat banyak, dari ayat 2, lompat ke ayat 10, ketika mereka dapat penjelasan, Herodes kumpulkan imam-imam, kepala, juga orang-orang Yahudi yang mengerti firman, mengerti Taurat. Mereka jelaskan, Mesias akan lahir di kota Betlehem. Karena dalam kitab Mika 5 ayat yang pertama dikatakan, hai Betlehem dan seterusnya, dari dalammu akan keluar seorang pemimpin. Jadi orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi, orang Farisi, imam-imam, ngerti itu. Ketika mereka dengar pernyataan dan pertanyaan dari orang Majus,
di mana raja orang Yahudi yang akan lahir itu, atau Mesias itu. Mereka yang tahu firman bilang di Bethlehem. Tapi mereka tidak pergi ke Bethlehem. Mereka tidak pergi. Orang Majus berangkat. Dan dikatakan ketika mereka keluar dari Yerusalem, mereka lihat bintang yang menuntun mereka dari timur. Kembali kelihatan bintang itu, dan bintang itu yang tuntun mereka ke Bethlehem. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Bintang itu tuntun mereka ke rumah tempat di mana anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Kita lihat mereka ucapkan ke Herodes bahwa mereka datang untuk menyembah dia. Dan sungguh-sungguh ketika ketemu anak itu, mereka menyembah dia. Mereka sembah, sungguh-sungguh mereka sembah. Mereka tahu ini adalah raja yang khusus, bukan raja biasa. Mana mungkin raja lahir di kandang, lahir di palungan. Datang mereka bukan orang yang lahir, bukan di istana. Orang Majus ini tahu pasti ini ada sesuatu yang luar biasa. Dan ketika mereka dengar penjelasan dari para imam dan ahli Taurat bahwa ini Mesias, ini penyelamat yang ditunggu sekian ratus tahun. Disampaikan Nabi Yesaya, Nabi Mika sekitar 500-an tahun, 450 sampai 500 tahun yang lalu, disampaikan mengenai Mesias yang akan lahir, yang akan datang. Orang Majus ini dengar dan mereka tahu, oh ini betul yang kita cari. Itu sebabnya ketika mereka sampai, mereka langsung sujud menyembah dia. Kiranya saudara dan saya ketika kita datang beribadah cari Tuhan, hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh memang tertuju untuk menyembah Tuhan. Saya sebenarnya susah ketika lihat ada orang datang ibadah, itu terlalu gampang dia untuk hilang konsentrasi. Lihat ke sana kemari ngobrol, kemudian dia tertidur. Sebenarnya saya susah. Ini orang datang ibadah mau cari Tuhan untuk menyembah atau mau cari Tuhan untuk tidur. Memang bagus juga kalau di rumah tidak bisa tidur, terus duduk di ibadah dan bisa tidur tenang. Mungkin penghiburan juga buat saya, sekaligus meresahkan saya. Karena gini, kalau penghiburan adalah kalau di rumah istrinya nyanyi Nina Bobo, dia tidak bisa tidur. Sudah diapain, tidak bisa tidur. Tapi kalau dia datang duduk di gereja, kemudian dia bisa tidur, mungkin itu penghiburan buat saya. Berarti saya termasuk obat tidur. Khotbah saya termasuk obat tidur. Tapi tidak diharapkan seperti itu. Itu cuma bercanda saya. Tetapi mereka datang sujud menyembah. Pastikan saudara dan saya ketika datang ibadah cari Tuhan, kita datang dengan hati pikiran tertuju kepada Tuhan untuk menyembah. Menyembah artinya kita mengagumi dia sedalam-dalamnya. Orang bilang tinggalkan persoalanmu di luar dan datang kepada Tuhan bersungguh-sungguh. Tidak bisa. Bukan tinggalkan persoalan di luar. Bawa persoalan itu ke hadapan Tuhan. Begitu yang benar. Nah, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka di samping sujud menyembah, mereka membawa persembahan untuk Raja di atas segala raja, Mesias. Kepada siapa mereka cari dan menyembah. Nah, mereka datang bukan dengan tangan hampa. Ada ayat di dalam kitab Mazmur kalau saya tidak salah, jangan menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong. Saya tidak bermaksud
bicara saudara supaya di tahun 2023 ini saudara kasih kolekte lebih banyak untuk kesejahteraan kami. Tidak ada maksud itu. Tetapi nanti kita lihat sebentar. Tetapi apapun yang kita buat karena Tuhan, itu selalu ada akibat baik, timbal balik ke kita. Karena Tuhan tidak pernah berutang dengan kita. Nah, sebentar kita lihat itu. Tapi ayat 12, baca sama-sama dengan saya, ini temanya kita. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mana yang baca sama-sama? Ulang. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu yang kita melihat pagi ini, jangan kembali kepada Herodes dan melalui jalan lain. Tuhan peringatkan, orang Majus diperingatkan oleh Tuhan, jangan kembali ke Herodes. Tidak kembali ke Herodes. Siapa Herodes itu? Matius 2 ayat 13, setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Padahal pesan Herodes kepada orang Majus begini, kalian pergi ya, cari tahu di mana anak itu berada. Aku pun akan datang untuk menyembah dia. Padahal tujuannya Herodes, dia mau datang untuk bunuh anak itu. Karena Herodes rasa dia sedang ketakutan disaingi. Ini Herodes dapat berbicara kepada kita. Ada pengajaran yang kita dapat petik. Disuruh tidak kembali ke Herodes. Kita jangan kembali ke hidup yang takut disaingi. Umumnya kita bertumbuh dari hidup yang bersaing dan takut disaingi. Saudara, saya ingin ingatkan, memang kita hidup dalam persaingan yang ketat hari-hari ini, dalam perdagangan, dalam kita bekerja di perusahaan atau dimanapun, itu persaingan. Ada orang bersaing sehat, ada orang bersaing tidak sehat. Tapi saya mau katakan kepada saudara pagi ini, sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak usah khawatir disaingi orang, jangan hidup untuk bersaing dan jangan takut disaingi. Maksudnya begini, kerja saja sebaik mungkin, sejujur mungkin, setulus mungkin, sebenar mungkin. Sisanya pasti Tuhan campur tangan. Kerja saja dengan baik. Saya senang kalau Bapak Licuan itu layani pembeli. Padahal karyawannya yang layani gini. Dia bilang, kalau yang beli orang Tionghoa, dia bilang, kamsia laupan, kamsia bos. Pasti orang tuh seneng juga. Saya kalau parkir di situ Bondo, begitu parkir, saya kasih tukang parkir 5.000. Sampai 5 kali dia bilang, terima kasih bos, terima kasih bos. Bilang amin aja. Bilang amin saja. Bos kan pemimpin. Bos belum tentu konglomerat, tetapi pemimpin. Kalau dia maksudnya bos begitu, karena berarti banyak uang, aminkan saja. Uang jadi banyak, syukur kan? Paling enggak uang ada di mana-mana, di kantong siapa-siapa. Nah, kenapa saya sudah belok? Tapi maksudnya begini, tidak usah takut disaingi dan tidak usah bersikap bersaing. Kerja saja dengan jujur, kerja dengan sebaik-baiknya, kerja dengan sopan. Kalau saudara punya toko, layani orang dengan hati.
Nggak usah bersaing, itu akan jadi kita di ranking atas. Orang cari kok. Orang cari. Jangan curang. Awal saya masuk sini, saya berkali-kali khotbah agak menyakitkan telinga dan hati kayak banyak orang. Saya khotbah, Tuhan benci neraca serong. Tuhan benci timbangan serong. Karena saya pernah tahu, ada timbangan-timbangan yang tidak benar. Mau beras lah, mau gula lah, mau apalah, serong. Mau bersaing untuk bisa untung. Saudara, kalau kita melekat dengan Tuhan, kita kerja dengan benar, kita kerja dengan tulus, jujur, dan seterusnya, orang bisa jungkir balik saingi kita, tetapi Tuhan angkat kita. Firman Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikannya pada waktunya. Sudah tidak boleh panjang-panjang itu, nanti khotbah saya menyimpang. Jadi Herodes ini takut disaingi. Itu sebabnya dia langsung punya niat untuk membunuh raja yang baru lahir itu. Dia bilang, waduh, ini ada saingan. Dia punya niat untuk membunuh karena takut disaingi. Saudara, kalau saudara takut disaingi dan mulai menyaingi, maka saudara dapat terjebak, kita dapat terjebak, rela membunuh untuk menyingkirkan saingan. Kita rela bicara curang, kita rela fitnah orang, cerita jelek orang, kita rela untuk didiami oleh kebencian terhadap saingan kita. Itu terjadi, saudara lihat di bangsa ini. Orang terus menerus cerita fitnah tentang presiden lah, tentang siapalah. Karena hatinya busuk. Hati yang takut disaingi. Dan dia mau bikin saingan begitu rupa. Saudara lihat itu terjadi di bangsa ini. Juga terjadi dalam gereja. Pendeta yang mulai berhati Herodes, mulai berhati bersaing dan takut disaingi. Kalau dia sudah duduk punya jabatan di gereja, supaya dia tidak tergeser, dia berani berbuat apapun juga yang curang. Tidak semua, tidak banyak. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai mungkin 50 ada. Ini mengerikan. Bukan cuma di kalangan kepemimpinan di negara ini atau di perusahaan. Sampai di gereja. Jadi saudara, nggak usah takut, nggak usah bersaing. Saya khotbah, saya nggak takut pengerja lebih bagus khotbah dari saya. Saya nggak takut jemaat lebih suka pengerja dari saya. Tetapi saya akan periksa diri. Mungkin saya tinggal khotbah tidak ada persiapan, itu sebabnya jemaat sudah tidak suka saya, jemaat lebih suka pengerja. Saya tidak takut disaingi. Dan saya tidak mau siapkan khotbah untuk bersaing. Apalagi dengan gereja lain. Dengan gereja yang ada dekat-dekat sini dan lain-lain. Tidak, saya tidak mau. Saya rindu, saya khotbah, dan saya tahu saya persiapkan itu untuk memberi makan jemaat. Dan saya tahu yang saya sampaikan itu kebenaran. Cuma itu. Nggak usah bersaing. Nah, takut disaingi, kemudian rela membunuh. Dalam Alkitab dikatakan, membenci itu adalah membunuh. 1 Yohanes pasal 3 kalau nggak salah, dikatakan, jika seorang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada hidup yang kekal tidak ada sorga bagi orang yang membenci. Yang rugi itu pembenci, bukan yang dibenci. Saya bisa benci seseorang begitu rupa,
macam-macam cara mungkin saya gunakan, termasuk memfitnah karena kebencian saya. Tapi orang itu tidak rugi. Rugi mungkin dicemarkan namanya sebentar, tetapi yang rugi sesungguhnya adalah saya yang membenci. Saudara, dan di hadapan Tuhan kita dinilai sebagai pembunuh. Tidak ada hidup yang kekal, tidak ada ketentraman di hati, tidak ada damai sejahtera. Saudara, kalau lihat orang yang tidak ada damai sejahtera dari hari ke hari, itu diragukan orang itu, apakah dia terus-menerus menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Saudara, kita mesti tahu bahwa Tuhan siapkan kita untuk alami damai sejahtera dari hari ke hari. Ada satu nyanyian lama sekali, katakan, ada damai di tengah topan. Ada damai di waktu susah, ada damai di tengah topan. Topan kehidupan apapun, topan kekurangan, topan penyakit, topan persaingan, topan fitnah dan segala macam itu. Topan dicurigai, katanya ada damai. Kalau Raja Damai itu ada di hati kita. Yesus yang lahir itu dia Raja Damai. Nabi Yesaya 9 pasal 9 katakan dia Raja Damai. Kalau kita izinkan dia ada di hati, menguasai hidup kita, maka kita ada damai di tengah keadaan apapun. Amin. Orang bisa bilang 2023 ini menakutkan, tetapi kita tidak takut. Bukan kita nyombong, saya tidak takut. Tapi memang kita tidak takut karena Kau, Tuhan, besertaku. Itu kan? Itu yang bikin kita tidak khawatir. Orang bilang tidak mungkin tidak khawatir di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini di dunia ini. Yang saya lebih percaya adalah Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau sudah sempat khawatir, 1 Petrus pasal 5 ayat 7 katakan serahkan kekhawatiran. Enak kan? Tuhan bilang jangan khawatir. Kita masih khawatir. Tuhan bilang oke, kalau kamu masih khawatir memang tidak enak di kamu. Tapi aku juga ingin kamu tidak khawatir. Oke, sudah sempat khawatir. Sekarang bawa khawatirmu kepadaku. Serahkan itu kepadaku. Percayakan hidupmu kepadaku. Maka kita akan menang atas kekhawatiran. Itu. Nah, sudah belok saya. Rela membunuh untuk menyingkirkan saingan. Apapun pekerjaan saudara, ndak usah bersaing. Kerja sebaik mungkin, sejujur mungkin. Kerja dengan jujur, kerja dengan sopan, kerja dengan berkomunikasi baik dengan orang, lemah lembut. Jangan uang kembali kita lempar-lempar kalau di toko, atau kita telepon bicara dengan konsumen, bicara dengan pelanggan, kita main kasar. Dia akan cerita ke banyak orang, tidak usah beli di situ. Orangnya sombong, kasar. Tidak usah menguasai diri. Itu sebabnya kalau ada penguasaan diri, kita masih bisa lembut walaupun dikasari. Amin. Tidak usah bersaing. Kita sudah jadi sulit untuk disaingi kalau sudah begitu. Nah, sudah banyak. Yang kedua, jadi yang pertama itu tadi jangan kembali ke Herodes. Yang kedua, melalui jalan yang ditunjuk Tuhan. Jalan lain adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes, tetapi mereka tempuh jalan lain, jalan yang Tuhan tunjuk.
Coba saudara lihat ini. Mazmur 23 ayat 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus, Ia menyegarkan jiwaku. Terus apa? Menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Tuhan yang tuntun kita ke jalan yang benar. Tapi jadikan Tuhan itu gembala. Di dunia ini gembala, saudara masih lihat. Tetapi dalam perjalanan hidup kita semua, kita jadikan Tuhan itu gembala. Gembala itu menuntun, mengarahkan, menunjukkan. Gembala, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu, dia tuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang Tuhan tunjukkan itu, jalan lain itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan jalan yang Tuhan tunjukkan itu adalah jalan yang benar. Enggak salah. Salah satu jalan yang benar, yang tadi saya bilang ke saudara, enggak usah takut disaingi, kerja jujur, kerja baik, kerja sopan, itu kita sudah sulit disaingi. Nah, itu jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya apapun. Saya senang tadi dengar kesaksian dari Bapak Hendra. Mulai merenung. Oh, makan. Terima kasih Tuhan. Sudah makan langsung. Karena doanya doa formalitas. Dan dia mulai merenung. Tapi tidak usah doa syafaat kalau meja makan. Doa syafaat 1 jam. Begitu kita buka mata amin, cecak sudah penuh di atas meja dan lalat. Doa makan sederhana. Orang doa makan panjang-panjang di meja makan, itu karena seringkali dia tidak berdoa dari bangun pagi sampai mau makan baru dia doa. Tapi kalau dia berdoa syafaat pagi-pagi, dia doa singkat di meja makan, tapi mungkin tidak sesingkat yang Bapak Hendra tadi bilang. Ya, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian pasal 25 Mazmur ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah itu ganti saya? Kepadanya, ganti saya. 1, 2, 3. Ulang, sama-sama. Mulai siapakah itu ganti saya? Saya orang yang takut akan Tuhan. Kepada saya, Tuhan menunjukkan jalan yang harus saya pilih. Amin. Ngomong ulang di rumah. Saya orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya punya rasa hormat kepada Tuhan. Tadi Bapak Hendra singgung. Datang ibadah kita hormat. Itu sebabnya saya tidak suruh saudara pakai baju mewah. Tetapi datanglah dengan sebaiknya. Datang menghadap Tuhan kok. Kadang-kadang bisa pakai sepatu, saudara pakai sendal butut. Bisa pakai kemeja, saudara asal pakai. Ada lagi yang datang, tapi di sini tidak ada. Kalau saudara lihat di TV, dia datang gaya, pakai jin robek di lutut, kemudian dia pakai kaos singlet. Satu waktu dia mau khotbah di satu gereja, majelis usir. Pulang aja Pak, pulang aja Bang, kami tidak mau. Sudah diundang, tapi dia datang
kaos singlet, nggak ada lengan, sama jin robek. Ini mau datang cari rumput di sawah, Pak? Hormati Tuhan ketika kita datang beribadah. Saya senang ada satu saudara, saya nginap satu waktu di tempat dia. Pagi-pagi waktu mau doa, dia pakai baju seperti mau ibadah. Mungkin tidak harus seperti itu kita, tapi apalagi datang ibadah. Itu salah satu cara kita rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Maksudnya takut di sini bukan gemeter, tetapi punya rasa hormat yang dalam ke Tuhan. Sementara duduk ibadah punya rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Sementara dengar firman kita punya rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan akan tunjuk jalan. Begitu jalan buntu, Tuhan tunjuk jalan. Amin. Begitu jalan buntu dan jalan kacau, Tuhan tunjuk jalan. Ada nyanyian tuh katakan, dia buat jalan saat tiada jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, karena gelap. Karena masalah bikin gelap. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tidak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Janji mana? Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan tunjuk jalan yang harus dia pilih. Dan jalan itu adalah jalan-jalan yang seringkali sulit dimengerti. Itu jalan yang orang Majus. Coba saudara baca sama-sama dengan saya Roma 11 ayat 33. 1, 2, 3. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah yang membuat dia beri jalan keluar kepada kita, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, itu melalui hikmat dan pengetahuan yang melampaui akal manusia. Dia tunjuk jalan yang harus kita tempuh. Jalannya kadang-kadang jalan itu tidak terselami oleh pikiran kita. Tidak terduga. Jalan yang orang Majus Tuhan bilang, jangan pulang ke Yerusalem, jangan kembali ke Herodes, tempuh jalan lain. Tuhan tunjuk jalan lain. Jalan yang tidak diduga. Ada banyak kali dalam hidup ini ketika kita alami masalah, seringkali ketika kita bilang, Tuhan saya sudah tidak tahu mau ngapain ini. Tidak usah tenggelam dalam kekhawatiran, tidak usah tenggelam dalam stres. Percayakan bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir. Itu sebabnya bilang, Tuhan saya sudah tidak tahu mau bikin apa. Tuhan bilang, oke, kalau engkau sudah sadar, engkau tidak bisa bikin apa-apa lagi, asal engkau percayakan itu kepadaku, aku mau tunjuk jalan yang harus engkau pilih. Tuhan tunjuk jalan. Kadang-kadang tidak terpikir kita. Oh iya ya. Banyak hal, banyak cara Tuhan untuk tunjuk jalan yang harus kita pilih. Jalan yang Tuhan pilihkan buat kita. Nah, tak terselami jalan-jalannya. Jadi jalan yang Tuhan tunjukkan adalah jalan yang tak terselami. Yang tadi, yang ini, ada tanda pagar ini, jalan yang benar. Kemudian
Berikutnya ini, jalan yang tak terselami. Kemudian, nah ini 1 ayat 8 ini bukan Roma, tetapi Yosua. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi jalan yang Tuhan pilihkan buat kita, jalan yang Tuhan tunjuk ke orang Majus itu adalah yang ketiga, ini adalah jalan yang mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tapi ada pesan lebih dulu. Jangan lupa membicarakan kitab Taurat, firman Tuhan. Ketika kita membicarakan firman Tuhan terus-menerus, maka kita hendak ada kesempatan untuk membicarakan gosip. Amin. Kita tidak sempat membicarakan, saya menderita lebih dari orang lain. Kita penuh dengan keluhan. Berhenti itu. Tidak ada gunanya. Kita ngoceh, mengeluh, kita cerita semua tidak soal, saudara, waktu kita konseling, cerita semua persoalan, tidak soal. Tapi jangan hidup kita ini kita mulai mengeluh, saya begini, kasihanlah diriku ini. Dan ada nyanyian drama di tahun 60-an. Kasihan diriku, melarat nasibku, melarat terus. Nggak usah nyanyi kayak gitu. Percayakan kepada Tuhan. Jalannya tidak terselami, belum hari ini kita lihat. Tetapi Tuhan tahu waktunya untuk tunjuk jalan yang harus kita pilih dan tempuh. Kemudian jalan itu adalah jalan yang membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tapi Tuhan mau kita jangan lupa membicarakan, berarti mesti baca firman Tuhan. Tidak ada rugi. Saudara tidak akan rugi kalau saudara beri waktu baca firman, membicarakan firman. Kemudian renungkan itu siang dan malam. Tidak sempat merenungkan mengenai sakit hatinya kita, ucapan orang. Tidak sempat merenung mengenai persaingan orang yang memfitnah kita dan lain-lain. Tapi kita renungkan firman Tuhan. Renungkan tentang Tuhan. Renungkan tentang Raja di atas segala raja itu. Yang lahir yang adalah Raja Damai. Yang lahir adalah Juru Selamat. Yang itu yang kita pikirkan, renungkan siang dan malam. Kemudian itu akan membuat kita bertindak hati-hati. Kita ingat firman, jangan membenci. Itu di hadapan Tuhan membunuh. Jangan khawatir karena Tuhan memperhatikan, mempedulikan saya. Ketika kita renungkan itu, kita akan bertindak hati-hati menjalani hidup ini. Dengan demikian, kita ada di jalan yang menuju keberhasilan dan keberuntungan. Kita masuk di jalan yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pilihkan buat kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Jalan yang lain. Satu, tidak kembali ke Herodes. Herodes adalah jalan, kembali ke Herodes adalah jalan hidup yang takut disaingi sehingga berani membunuh, berani membenci. Yang kedua, jalan lain adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalannya adalah jalan yang benar, jalan yang tak terselami, jalan yang menuju keberhasilan dan keberuntungan. Baca sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tunjukkan
hanya bagi orang yang seperti orang Majus. Apa yang orang Majus buat sikapnya? Mencari Tuhan dengan tulus untuk menyembah atau mengagungkan Tuhan. Tandai itu baik-baik. Itu jalan yang lain Tuhan tunjukkan. Tuhan hanya tunjukkan bagi orang yang seperti orang Majus, yaitu mencari Tuhan dengan tulus untuk menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang Majus berani menabur. Sekali lagi, saya tidak bermaksud saudara menambah jumlah persembahan saudara untuk kepentingan saya. Saya rindu saudara percayai Tuhan, apa yang saya tabur, itu saya akan tuai kalau saya tidak menjadi lemah. Amin. Berani tabur, jangan takut menabur saudara. Saya bukan seperti yang di video beredar di YouTube. Orang manipulasi, ayo menabur, punya janji iman berapa juta, makin banyak, makin engkau banyak diberkati. Bukan itu. Tetapi kita berani menabur, maka kita juga, Tuhan berani memberi kepercayaan kepada kita untuk menuai. Ketika kita takut untuk menabur, seringkali di masa yang sulit, di mana itu kesempatan Tuhan menolong kita, Tuhan menolong anak cucu kita, tetapi tidak terjadi pertolongan. Karena Tuhan mau ketika kita sudah menabur, itu akan menjadi pertolongan buat kita di hari depan. Pertolongan buat anak cucu kita di hari depan. Tapi karena kita tidak menabur, maka pertolongan itu tidak muncul di hari depan, di masa yang sulit. Seringkali Tuhan yang paling tahu bagaimana dan waktunya untuk kita menuai. Tabur saja, saya katakan kepada beberapa orang, menabur jangan mikir untuk menuai. Tabur saja karena kita cinta Tuhan. Orang Majus ini datang menabur, dia tidak mikir nanti mau jadi apa. Tapi dia bergerak menurut tuntunan Tuhan. Saudara tahu, persembahan yang orang Majus sampaikan ini, emas, kemenyan, dan mur, itu rupanya jadi dana. Mungkin Yusuf dan Maria jual ketika malaikat bilang, lari ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh anak ini. Yusuf dan Maria dengan emas, kemenyan, mur, mungkin mereka jual untuk ada dana yang lebih dari cukup untuk mereka berangkat ke Mesir dan juga biaya untuk tinggal di Mesir selama beberapa banyak tahun. Dan ketika Herodes mati, baru Tuhan katakan kepada Yusuf dan Maria, sekarang balik, boleh pulang, karena Herodes sudah mati. Dan kemudian mereka tinggal di Nazaret. Tidak tinggal lagi di Bethlehem, tidak tinggal di Yerusalem, tinggal di Nazaret. Dan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita menabur, kita tidak duga kalau itu Tuhan pakai untuk program, untuk menopang program penyelamatan. Program penyelamatan bayi, penyelamatan anak, penyelamatan Tuhan Yesus di waktu masih kecil, penyelamatan Yusuf dan Maria, penyelamatan orang Majus. Kita seringkali menabur, kita tidak tahu itu. Tabur saja. Saya selalu berprinsip itu. Di ibadah manapun, saya tiap kali memberi persembahan, saya tahu bahwa Tuhan yang lihat. Maaf, saya mau katakan, di perhimpunan hamba-hamba Tuhan pun, seringkali kita lihat hamba Tuhan yang diberkati, sangat diberkati pun, saya lihat tidak berani memberi persembahan banyak. Karena apa? Karena tidak ada yang lihat. Ke waktu persembahan masuk di kantong kolektor,
Tapi saya belajar untuk selalu memberi, saya membawa persembahan, itu hati pikiran saya tertuju ke Tuhan. Lakukan itu. Tertuju ke Tuhan. Itu sebabnya di Facebook saya baru-baru agak heboh. Saya tulis begini. 2 minggu lalu saya sudah singgung. Atau minggu lalu. Saya tulis begini di Facebook saya. Mari kita memberi bukan serelanya, tetapi memberi dengan rela. Beda banyak itu. Memberi dengan rela, beda dengan memberi serelanya. Kalau dengan pengemis yang ada atau tukang ngamen yang ada di lampu merah, kita memberi serelanya. Bukan seleranya, serelanya. Tetapi yang Tuhan mau, kita memberi dengan rela. Rela itu saya tidak mau uraikan lebih banyak. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini bukan tujuan supaya saudara memperbanyak persembahan untuk kami. Bukan itu. Saya rindu kita semua menjadi orang yang mau menabur karena Tuhan. Dan pada waktunya kita menuai di waktu yang tepat yang Tuhan atur untuk menolong kita di tengah masa sulit. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Nyanyi itu